Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan STE ya. Kali ini STE mau ada pesanan CPU, display LCD dan support printer serta printernya ya. Ini CPU-nya CPU Quality PCB Import ya. Ini support printer, support display segmen dan LCD. Tapi kali ini user STE pesennya via LCD ya, LCD displaynya display LCD dan CPU-nya support display LCD dan support display segmen ya. Kita akan coba lakukan pengecek dan pengetesan ya. Ini printernya karena usernya pesennya berikut printernya juga ya. Ini printer CPU kalau dari STE itu simpel, jadi cuma membutuhkan kabel 3 kabel ya, 3 kabel voltase plus main sama data. Dihubungkannya ke CPU pun langsung ceplok ya, langsung disoketkan ya. Kita coba nyalakan. Ini saya menggunakan adaptor yang adaptor jadi ya. Saya coba nyalakan dan nyala ya. Kita akan melakukan pengecekan kita coba ngeprint dulu ya. Kita coba melakukan pembelian. Misalkan berdasarkan P1 ya, standar program itu 5.000 ya, 5.000. Terus kita tekan OK, relay bunyi ceklek gitu, artinya saklar nyala dan pompa harusnya nyala ya, karena itu saklar pompa gitu. Saya meloadingkan dengan pinset. Ini data sudah berhenti setelah 5.000 selesai ya. Kalau model begini, karena pompanya sudah mati dengan sendirinya di perintah orang program, kita kalau pengen ngeprint tinggal pencet M atau print ya, menu print. Saya tekan sekali dan dia ngeprint. Dan print ini dia mengeluarkan sama dengan yang tertera di controller ya. Ini di menu CPU ini tersedia edit nama, jam, tanggal, tahun ya, dan nama nozzle, nama BBM maksudnya, bisa diedit. Itu saya serahkan ke perakit ya, atau penginstal. Jadi kalau semua saya edit dari sini nggak mahir-mahir juga nanti ya. Jadi yang saya kirim kode setting ya. Ini pengertinya, kalau untuk pompa AC, misalkan untuk AC ya, untuk AC itu pakai adaptor mandiri seperti ini adaptor ini ya. Terus ini PLN. Ini PLN bolak-balik nggak masalah ya. Ini ada keterangan power pompa ya. Power pompa. Ini pompa out atau power pompanya ya, atau untuk pompanya. Ini powernya, power untuk pompa ya. Jadi kalau PLN ini PLN 220, ini pompa AC-nya ya. Cuma itu aja. Kalau sensor ini urutannya bawah sekali ini merah atau positif, ini data atau kuning, ini negatif atau hitam ya.
Ini kalau diperuntukkan untuk switch nozzle ya, kabelnya ke sini gitu. Dan ini soketnya printer, tinggal cabut dan nyeplok ya. Soket ini pun, soket display ini standar untuk display segmen. Jadi CPU ini support display LCD dan display segmen ya. Kita coba ke segmennya ya, tapi tidak langsung nyala kalau saya colokkan. Karena apa? Karena ada kode tertentu untuk pindah ke segmen, tapi cuma pindah kode ya. Ini ada keterangan contoh 37S, artinya kalau kita tekan 3, dia segmen baru akan nyala ya. Segmen nyala baru ya. Segmennya baru nyala, dan saya cuma mempraktekkan aja bahwa ini CPU support juga dengan segmen. Saya cabut, saya kembali lagi LCD. Dan kalau saya colokkan atau saya konekkan di LCD pun tidak normal, ngacak. Karena tadi habis dipergunakan untuk segmen ya, display segmen. Saya masuk lagi ke kode settingnya. Maaf, salah. Nah, ini ada keterangan LCD 1 ya. 1 sama dengan LCD. Saya tekan 1. Dia baru normal gitu ya. Jadi pengertiannya itu aja untuk CPU support printer dan LCD ini ya. Emang CPU dari STI itu dikenal simple, sederhana, simple, tapi multifungsi gitu. Kalau untuk DC ya, ini juga support untuk DC. Misalkan pakai pompa DC ya. Tapi kalau untuk pompa DC yang harus diperhatikan, ini menggunakan adaptor yang besar ampernya ya, karena pompanya DC ya. Ini katup positif dari adaptor, ini negatif. Ini untuk pompa rota atau pompa DC-nya ya. Ini positif, ini negatif. Jangan sampai kebalik kalau untuk rota. Kalau untuk pompa DC ya. Dalam penginstalan kalau nanti belum paham bisa cal atau WhatsApp STE ya. Kalau untuk, karena ini pengertiannya CPU support pompa AC dan DC. Tidak ada perubahan jalur komponen ya. Cuma kalau dia diperuntukkan DC, otomatis sini kan power besar ya atau aki ya. Ini jalur positifnya ya. Supaya tidak menggunakan adaptor double ya, harus ada konektor CPU ini, terminal ini ngikut gabung ke sini. Jalur plusnya sini, jalur minusnya sini ya. Jadi cuma begitu aja. Atau kalau emang mau simple itu bisa di jumper dari sini ke sini. Kalau untuk DC dari ini ke sini, dari ini ke sini. Teorinya sebenarnya CPU ini kalau untuk power pompa DC, CPU-nya nyala itu dia nebeng atau ikut power pompa gitu supaya tidak double power gitu. Makanya ini kan power pompa. Ini kan power CPU ya. Ini negatif CPU gitu kan. Ini kan power pompa DC ya. Kalau misalkan ini plus, ini main atau negatif, ini misalkan aki plus nih, ini negatifnya. Jadi kalau pengen simple itu jumper ke sini. Jumper pakai kabel dan ini ke sini. Udah nyala CPU. Tapi kalau untuk AC, makanya kalau untuk AC dia harus menggunakan adaptor mandiri, jumperan tidak ada karena di sini 220 ya kan. Ini AC gitu. Kalau untuk DC ini berarti negatif adaptor atau aki, ini positif. Dia di jumper kemari supaya CPU nyala hanya dengan ikut power pompa gitu, powernya power DC-nya ya. Sini pompa DC negatif, sini pompa negatif positif, katup positif untuk pompanya gitu ya. Saya rasa cukup itu aja. Dan pengeditan menu setting itu saya kirim nanti via email, via email atau WhatsApp atau
chattingan ya. Ini kebetulan pembookingan via Bukalapak ya. Saya rasa cukup di sini aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.